Tuhan, kami mau bersyukur, kami diingatkan kembali Tuhan bagaimana pengharapan kami adalah karena Engkau yang pegang tangan kami. Tuhan tolong bantu kami untuk selalu bisa percaya dan ingat janji-janji-Mu dan mengingat segala kebaikan-Mu, baik di masa yang lalu secara kehidupan kami, secara personal, keluarga kami, atau kami melihat kesetiaan-Mu Tuhan melalui firman-Mu dan bagaimana pemeliharaan-Mu terhadap gereja-Mu dari zaman dulu sampai sekarang. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang memegang janji-Mu, dan tidak ada satupun dari janji-Mu itu yang luput, yang Engkau pegang dan atau yang luput Engkau genapi. Bapak tolong bantu kami supaya melalui pengertian ini dan supaya pada saat kami diingatkan ini, kami terus berpegang, kami terus bisa percaya. Meskipun mungkin keadaan kami atau apa yang kami lihat susah untuk percaya. Terima kasih Tuhan karena melalui lagu ini kami diingatkan bagaimana kami sebagai manusia sering yang kami andalin adalah kami percaya dengan apa yang kami lihat. Kami bisa percaya dengan mudah bahwa besok matahari akan terbit kembali, tapi sering untuk kami susah untuk percaya bahwa Tuhan yang menciptakan matahari itu pun adalah Tuhan yang setia. Dia yang jauh lebih bisa diandalkan daripada matahari yang terlalu terbit dan terbenam sesuai dengan siklus yang sudah Engkau tetapkan. Bantu kami Tuhan di dalam ketidakpercayaan kami, bantu kami di dalam kelemahan kami, di dalam bergumul, bantu kami untuk selalu melihat penyertaan-Mu dan tuntunan-Mu di setiap jalan kehidupan kami. Pada saat kami mengingat itu, biarlah kami bersyukur, biarlah kami bersuka cita di dalam kehidupan kami, atau meskipun kami lagi struggle, apapun yang kami alami, apapun yang Engkau izinkan kami hadapi, tapi biarkan kami berpegang terhadap janji setia-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat kami mengingat ini, tolong berikan kami hati lebih lagi untuk bisa mengabarkan firman-Mu, untuk berbagi tentang Engkau dan kebaikan-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang belum percaya, untuk orang-orang yang Engkau tempatkan di tempat kerja kami, tetangga kami, di sekeliling kami, kehidupan sosial kami, teman-teman kami, tetangga kami Tuhan. Berikan kami hati dan keberanian untuk kami berani untuk share tentang firman-Mu. Baik itu dari kata-kata kami, terutama itu dari sikap kami dan bagaimana kami memberikan. Bapak kami juga ingat berdoa untuk setiap misionarisme yang ada di seluruh belahan dunia. Yang kami tidak tahu nama mereka secara personal, kami mungkin tidak tahu muka mereka, tidak tahu struggle mereka. Tapi satu yang kami tahu bahwa kami adalah keluarga mereka di dalam doa. Bahwa mereka adalah keluarga-Mu, kami adalah satu tubuh Kristus dan kami mau menjalankan peran kami, mendoakan mereka. Bantu kami Tuhan untuk terus persisten mendoakan mereka, supaya kami tidak lupa, supaya kami tidak jupat. Untuk kami, seperti yang Kau bilang, berdoa tidak putus-putusnya mensupport mereka terus dalam doa, mendoakan poin-poin doa mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong cukupkan di dalam mereka supaya bisa sembuh. Bagi mereka yang mungkin sekarang ditekan di negara-negara di mana kekristenan itu ditekan Tuhan, supaya mereka iman mereka tetap kuat, konsisten, dan mereka pun bisa menguatkan anak-anak-Mu yang ada di sana Tuhan. Untuk keluarga mereka mungkin yang jauh dari tempat di mana mereka berada, Tuhan tolong comfort mereka dan pimpin mereka Tuhan. Tuhan, kami tahu banyak dari mereka mungkin struggle dengan tim mereka, ada tim di mana mereka berada, dengan mungkin mereka bergumul untuk proyek apa yang mesti dilakukan dengan dana yang terbatas. Mereka mungkin juga bergumul untuk yang mana, dari grup yang mana yang mesti di-reach terlebih dahulu. Bagaimana untuk me-reach yang susah ditebus oleh Injil. Strategi apa yang kami pakai, biarlah mereka hanya benar-benar rely padamu dan berikan mereka unity Tuhan di dalam satu tim ini. Supaya mereka bisa menjangkau yang belum mengenal Engkau, dan juga mereka sendiri bisa dibangun dan melihat penyertaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap badan misi, badan organisasi Tuhan yang mensupport misi, orang-orang yang mensupportnya, baik itu badan misi yang untuk menerjemahkan Alkitab, yang mereka yang punya proyek untuk menerjemahkan Alkitab mungkin di bahasa-bahasa yang tidak pernah kami dengar. Menerjemahkan Alkitab secara audio di mana tidak ada bahasa tulisan di sana. Tuhan tolong bantu
untuk setiap messenger yang digunakan dengan tenaga matahari. Tuhan tolong bantu untuk setiap device ini supaya bekerja dengan baik dan bisa mengabarkan Injil lebih banyak orang yang mendengarnya. Kami juga berdoa untuk badan organisasi Missionaries Airflight, di mana field missionaries, mereka yang menjangkau daerah-daerah yang perbukitan, pergunungan sangat susah dijangkau dengan darat ataupun dengan laut. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk misi medis yang Engkau pakai untuk menembus tempat-tempat yang tidak bisa terjangkau, tempat-tempat yang sangat tertutup Injil, supaya melalui misi medis ini Engkau pakai mereka bisa, orang-orang di sana bisa melihat bahwa Engkau adalah pengharapan sejati. Engkau adalah benar-benar Allah di antara Allah yang benar-benar Allah. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk penginjilan baik dari mereka yang short term, mereka yang long term, mereka yang masih bergumul untuk menjadi penginjil, mereka yang mempunyai mungkin keluarga yang tidak setuju, misalnya halangan dana, mungkin halangan banyak hal. Tuhan, Engkau tahu bagi anak-anak-Mu yang terpanggil, Engkau tolong bantu confirm panggilan mereka, atau kalau ada sesuatu di hati mereka yang masih clouding untuk decision mereka mengikut Tuhan atau taat pada Tuhan, Engkau tolong bantu di Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang memanggil, Allah yang jelas, Allah yang bukan main teka-teki dengan anak-anak. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa hubungan kami secure, bahwa Engkau karya keselamatan membuat hubungan kami secure dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, nextnya saya mau minta Pak John. Pak John bisa tolong untuk berdoa untuk keadaan di Indonesia dan di Amerika, terutama dari COVID, dan bagaimana penegakan hukum, terutama di Indonesia, bagaimana banyak orang yang mungkin benar-benar terimpact banget. Kalau di sini masih banyak, bantuan pemerintah, organisasi kiri kanan, literally nggak ada orang yang susah lah kalau di sini, atau di negara-negara dunia pertama, tapi banyak di negara dunia ketiga yang mereka benar-benar kesusahan banget, apalagi dengan kondisi kayak ini. Silakan Pak John. Oke. Bapa kami dalam surga, tak putus-putusnya kami ucap syukur, limpah baik terima kasih padamu Tuhan atas kasih anugerah begitu luar biasa penyatakan bagi kami semua, sehingga pada malam hari ini kami sehati bersama-sama, khusus kami berdoa dekat dan Indonesia Tuhan, di mana pada saat ini Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, berkati pemerintah kami Tuhan, dari 34 provinsi, berikan mereka kerjasama yang baik, akal budi dan hikmat, sehingga bersama Presiden Joko Widodo dan seluruh kabinetnya, mereka bisa menanggulangi masalah COVID-19 di Indonesia, dan dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, banyak yang bisa disembuhkan, baik melalui medis maupun melalui alami Tuhan, sehingga angka kematian COVID-19 Indonesia dengan pertolongan Tuhan hari lepas hari akan menurun sampai 0%. Terima kasih Tuhan, khusus untuk bangsa kami Indonesia, buka kepikiran mereka Tuhan, supaya mereka benar-benar patuh akan peraturan daripada pemerintah Indonesia mengenai kesehatan, supaya mereka tetap memakai mask dan juga menjaga social distance, dan mereka mau Tuhan, mau divaksin Tuhan, Kau tolong mereka Tuhan. Terima kasih atas semua, supaya keadaan Indonesia akan hari lepas hari akan pulih seperti semula. Demikian juga mengenai ekonomi Indonesia akibat COVID-19 ini, banyak orang yang tidak bisa bekerja, banyak orang yang telah mengalami kekurangan, banyak orang yang mengalami kesusahan. Kiranya Tuhan tolong, supaya Tuhan memberkati, supaya banyak pengusaha-pengusaha dari luar negeri maupun dalam negeri, Tuhan, dengan seizin daripada pemerintah Tuhan, mereka akan segera membuka lapangan kerja yang banyak Tuhan, sehingga semua orang bisa bekerja dengan baik, cukup income untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Berkati Tuhan, sehingga dengan itu
ekonomi Indonesia akan berjalan seperti semula kembali. Demikian juga keamanan Indonesia, Tuhan Kau berkati keadaan keamanan Indonesia baik ada di Papua maupun di Sulawesi Tengah, di perbatasan dengan negara yang lain. Tuhan berkati, Tuhan, sistem security Indonesia, PIN, Polri, Army, supaya mereka selalu bersatu bersama-sama dan hikmah daripada Tuhan sehingga mereka dapat menanggulangi semua masalah-masalah keamanan Indonesia dengan baik secara profesional, dan keadaan keamanan Indonesia akan berjalan dengan baik dan aman kembali, Tuhan. Terima kasih, berkati negara kami ya Tuhan, berkati Tuhan anak-anak Tuhan ada di Indonesia, jadi ya Tuhan, berbagai etnis, organisasi, supaya mereka selalu bersatu, membawa berita keselamatan bagi bangsa, suku di mana mereka berada, supaya dengan kasih anugerah Tuhan, banyak orang-orang di Indonesia akan menjadi percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia. Mungkin juga keadaan Amerika, Tuhan Kau tolong supaya Tuhan juga berkati Presiden Joe Biden, seluruh kabinetnya dan seluruh administrasinya Tuhan dari 50 state Tuhan. Kau berkati, beri mereka penuh hikmat, kekuatan, kemampuan, kerjasama yang baik sehingga mereka juga dapat menanggulangi masalah COVID-19 yang masih ada di Amerika ini Tuhan, di beberapa state Tuhan. Tolong supaya banyak juga orang yang telah disembuhkan secara medis maupun alamiah, dan angka grafik kematian di Amerika akibat COVID-19 akan menurun terus sampai 0%. Terima kasih karena Tuhan hampir 100% masyarakat Amerika Tuhan mereka sudah divaksin. Terima kasih Tuhan, berkati juga masalah ekonomi di Amerika khusus di New York Tuhan, supaya big business, small business segera membuka atau meng-create banyak lapangan kerja baru dan banyak orang bisa bekerja dan cukup income, cukup salary sehingga dapat memenuhi untuk kebutuhan keluarga mereka setiap hari. Dengan itu Tuhan, ekonomi di Amerika khusus di New York akan berjalan seperti semula. Mereka amanah juga berkati sistem keamanan di Amerika Tuhan, baik Tuhan, FBI, CIA, polisi, army semua berikan pesertaan kuat sehingga khusus di New York Tuhan, sehingga dapat menanggulangi masalah keamanan di New York ini Tuhan, terutama untuk hate crime Tuhan, Asian American people dan another nation Tuhan, dan juga Tuhan penjual atau pemakai obat terlarang dan juga penembakan di mana-mana. Tuhan juga tolong, Tuhan berkati sehingga mereka dapat tanggulangi dengan baik, sehingga keadaan keamanan di Amerika maupun khusus di New York akan dapat di-handle dengan baik sehingga keadaan aman dan tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh anggota LGBT Playstone di Amerika, selamatkan mereka Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi mereka. Berkati Amerika Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sehati berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak John. Sebelum kita lanjut lagi, kita akan menaikkan pujian untuk Allah Roh Kudus. Kita mau mengingat bagaimana karyanya dan kita mau mensyukuri bahwa Roh Kudus selalu memimpin kita dan Dia selalu ada di sana untuk mengingatkan kita kalau kita udah mulai keluar jalur, sudah hampir keluar jalur. Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah memaksa, dan kita bersyukur untuk persistensinya Dia yang selalu mengingatkan kita untuk kembali ke jalur ini. Dan kita mohon untuk Tuhan Allah Roh Kudus untuk selalu memberikan kita kekuatan untuk taat, karena itu yang paling susah. Kita akan menaikkan pujian ini. Holy Spirit, living bread.
to my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity. Holy Spirit, within Holy Spirit, come alive. Holy Spirit, may your joy be singing all I do. Loving love, embracing, be reached out and given it to. Find us to the greatest and least. Gentleness and songs that breath of peace. Baptized, striving into words of grace. Faith of virtue, Christ in Holy Spirit, come creation stir, giving life to all that cometh vain. Show your power once and bring your love, cause your church to hunger for your ways. The fragrance of praise arise. Bring us to the love of sacrifice. Then in unity the face of Christ will we bring forth all that want to see. Holy Spirit, living breath of love. Holy Spirit, breathe new life. In me, Holy Spirit, in me. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita mau masuk. Sekarang kita mau masuk lagi ke pokok doa kita. Kita mau bawa dalam doa untuk anak-anak kita, bukan hanya sekedar yang di gereja ya, tapi generasi muda in general, terutama di New York, di kota tempat kita tinggal sekarang ini, di mana challenge di dalam generasi ini dan kehidupan mereka beda dan lebih challenging dibanding waktu kita besar dulu di Indonesia. Bagaimana seperti kita orang tua kita tahu bahwa pendidikan di setiap state di Amerika ini kan standarnya ditentuin oleh setiap state, bukan ditentuin oleh negara. Jadi setiap negara bagian punya standar dan kurikulum pendidikannya sendiri. Dan yang kita tahu New York standar pendidikannya sangat-sangat liberal,
indoktrinasi untuk kelompok LGBT itu dimulai dari TK 0 kecil, bukan dari yang kita pikir SMP atau SMA, dimulai dari TK 0 kecil. Dan aku bisa share karena aku sendiri ngalamin, dan aku sendiri ngeliat kurikulumnya di sini seperti apa. Dan hal-hal yang seperti gampang kalau teman-teman lihat kalau pas lagi kerja atau pergi lagi naik subway, lihat aja iklan-iklan yang ada di subway seperti apa. Seperti bagaimana mereka berusaha menormalisasi LGBT dengan iklan-iklan yang sangat colorful, sangat child friendly, tetapi pesannya itu sangat jelas, nggak bisa dan tidak bisa diinterpretasikan dengan cara lain. Misalnya anak kecil aja bisa ngerti. Dan bagaimana challenge yang anak-anak muda hadapin sekarang, seperti kebohongan-kebohongan budaya yang disuguhkan oleh budaya, terutama budaya liberal Amerika ya, di mana relativisme moral, di mana challenge bahwa mulai dari ateis, mulai dari marxisme, dan challenge-challenge lainnya yang membuat kita orang tua itu benar-benar mesti alert. Dan bukan cuma alert dari rumah dan berdoa, cuma berdoa aja. Benar, kita harus berdoa, dan doa itu benar-benar senjata kita yang paling powerful. Tetapi gimana juga kita bisa rise up untuk menghadapi tantangan zaman dan berjalan sama anak-anak kita menghadapi ini dan memberikan mereka pengertian. Karena kita sebagai orang tua juga, kita nggak mau taruh mereka di dalam Christian bubble. Oh, yang penting dia ke gereja, yang penting dia melayani, nyanyi, ini enggak. Kita membangun spiritual immunity-nya dia. Jadi dengan apa otaknya dia dicekokin informasi dari luar, udah bukan dari kita lagi, dari iklan, dari musik yang dia dengar, dari TikTok, dari apapun juga, dia supaya punya discernment itu. Dan itu dibangunnya tidak dalam satu hari. Itu dibangunnya bertahun-tahun melalui hubungan antara orang tua dan anak. Dan itu challenge kita sebagai orang tua di zaman sekarang ini. Dimana kita mau terus mendoakan satu dengan yang lain, karena rata-rata di sini semua orang tua. Jangan pikir kalau anak kita kelihatannya, oh di rumah dia baik-baik aja kok, dia nggak pasang lambang setan di kamarnya dia, ya, nggak pasang lambang kepala kambing. Bukan cuma itu, kalau itu mah gampang, itu udah ketahuan setan ya. Tapi yang setan yang tidak kelihatan seperti setan itu yang bahaya, berbentuk ideologi yang sangat berbahaya. Dan aku nggak akan berhenti ngingetin diriku sendiri bagaimana banyak di sini istilahnya berdasarkan riset youth exodus. Jadi anak-anak sudah mulai meninggalkan iman Kristen. Kita dulu pikir waktu kuliah mereka ke dorm, mereka ke asrama, mereka udah jarang ke gereja karena udah jauh dari mama sama papa, nggak ada yang suruh maksa-maksa suruh ke Sunday school atau pelayanan lagi, karena mungkin itu imannya kita, tapi tidak menjadi iman mereka. Gimana sekarang tugas kita untuk mendampingi mereka dan memfasilitasi iman itu supaya menjadi iman mereka, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan mereka, bukan Tuhan yang papa terus mami papa bawa ke gereja. Dan itu nggak gampang, itu sangat challenging. Dan riset yang aku baca itu anak-anak sudah mulai meninggalkan Kristenan itu saat middle school. Dan itu banyak dan itu nggak kelihatan. Tapi kayak istilahnya tiketnya sudah dibeli middle school, tapi baru dipakai waktu mereka di uni. Karena itu yang secara physically mereka keluar. Dan itu pergumulan kita. Dan untuk ini aku minta tolong Pak Rene, Pak tolong doain ini. Bukan cuma untuk anak-anaknya, karena sering kan yang aku lihat dan aku secara nggak sadar juga kita doain anak-anak supaya anak-anak dia kuat. Dia bukan kuat dengan begitunya aja. Dan peran kita orang tua, kalau kita nggak punya diskusi ini, kalau kita sendiri tidak nyaman membawa diskusi ini karena kita nggak tahu, atau karena kitanya sendiri, ya kan baca kita, liatin handphone Facebook terus kok ngomong apa. Dan itu bukan cuma anak SD aja, anak umuran kecil 5 tahun pun udah tahu. Jadi tolong Pak untuk challenge ini supaya kita semua disadarin sebagai orang tua dan mau mengambil waktu dan mau berkorban, karena secara kita orang tua juga capek kerja, capek laundry, sampai rumah nggak selesai masak, tidur telat. Tapi untuk hal satu ini kita harus buat waktu, karena kalau dia bilang mau cari waktu, nggak ada yang punya waktu. Untuk hal penting kita buat waktu. Jadi tolong Pak. Oke, kita doain.
Tuhan, penjelasan Dina begitu jelas tentang pendidikan liberal yang dimulai dari TK. Nah, dimulai dari TK, tahun pertama mereka masuk, hari pertama mereka masuk sekolah, mereka sudah mulai di brainwash, Tuhan. Sehingga mereka mempunyai hak memilih mau jadi laki-laki atau perempuan. Sehingga mereka dijauhkan daripada iman Kristen. Mereka akan dijauhkan hubungan dari keluarga. Mereka akan dijauhkan dari hubungan iman kepada Tuhan. Dijauhkan dari tradisi keimanan Kristen. Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak kami, mengasihi anak-anak Amerika, terutama pendidikan di New York ini yang sudah sangat-sangat amoral. Tuhan. Engkau mengasihi mereka semua. Bapak, kami tahu kekurangan tenaga pengajar yang beriman kepada Kristus sangat parah sekali di dunia ini, Tuhan. Bahkan mereka pun tidak boleh berbicara masalah agama, tidak boleh berbicara masalah Tuhan di sekolah-sekolah. Sehingga anak-anak tidak lagi mendengarkan kabar-kabar tentang ketuhanan selain 2 jam sekolah minggu di gereja atau jam sekolah minggu di gereja. Bagaimana cara kami mengurangi hal tersebut, Tuhan? Kalau tidak dari pendidikan di rumah, diperkuat orang-orang tua menyadari akan kebutuhan anak-anak mereka, bahwa harus dibentuk, harus dibangun iman mereka, dijaga, dibentukkan pagar besi, supaya mereka tidak mempan untuk serangan-serangan dari doktrin. Mereka sedang diindoktrinasi supaya menjadi orang-orang yang liberal, yang tidak lagi merasa mereka adalah orang Amerika, tidak lagi merasa bahwa mereka mempunyai moral, dan mereka dihalalkan untuk memilih mereka mau jadi laki-laki atau perempuan, atau mau jadi bisexual. Tuhan, kami menggunakan kekuatan-Mu untuk menghancurkan LGBTQ yang ada di negara ini. LGBTQ yang sedang diterapkan kepada anak-anak kami, yang sedang menghancurkan generasi berikutnya. Bergeraklah Tuhan, bergeraklah Tuhan, bergeraklah Tuhan. Pemerintahan Biden dan semua kolek dari Biden merusak negara Amerika. Tolong Tuhan, Engkau mengetahui bagaimana hati mereka yang begitu culas, begitu jahat dan begitu jahat, memanfaatkan nyawa orang untuk kepentingan kantong mereka. Tolong Tuhan, berikan belas kasihan-Mu kepada anak-anak Amerika, anak-anak yang dari umur 0 tahun masuk ke sekolah pada saat berumur 5 tahun, mereka sudah mulai diindoktrinasi. Terima kasih Bapak, kami juga Tuhan mengundang Tuhan untuk menyentuh hati-hati orang tua, supaya mereka aware, mereka tahu, mereka menyadari, dan mereka berjaga-jaga masalah ini. Tidak hanya menyerahkan anak mereka ke gereja untuk diperbaiki, tapi pendidikan rumahlah yang terpenting. Terima kasih Bapak, berperkaralah Tuhan, berperkaralah, lindungi anak-anak kami yang Kau sayang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Makasih Pak Rene. Berikutnya Kak Siska masih ada list nggak untuk yang sakit? Kalau Kak Siska ada listnya, tolong untuk doain yang sakit Kak Siska. Lama nggak di ini lagi tuh, di update lagi. List yang terakhir aja Kak Siska. Yang inget aja ya. Atau mungkin ada teman-teman juga mau share siapa yang Ya doain, amin, doain pemulihan si siapa namanya Indra Marina suaminya yang baru pulang dari rumah sakit. Terus kemarin kita dengar lagi dentis kita berdua yang sering kita share itu juga kena COVID juga istrinya, jadi dalam keadaan parah juga sekarang di rumah sakit. So, COVID kali ini setiap orang lain-lain. Ini suami istri juga lain-lain. Yang istrinya kena panas, yang suaminya nggak kena panas. Tapi suaminya bisa work with Regeneron, dia dapat Regeneron dari rumah sakit. Yang IV antibody itu, istrinya nggak berubah. Yang suaminya berubah langsung dalam 1 jam langsung sembuh. Jadi
doain mereka lagi struggling semua. Oh, satu misionaris kita baru pulang dari nation, dia kena malaria, jadi masih di Opname. Ya. Namanya si Andrew. Siapa? Andrew. Andrew. Thank you. Daniel? Silakan, Pak. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur Tuhan karena begitu besar kasih yang Tuhan berikan pada kami semua. Bapak, kalau saat ini kami bersepakat untuk mendoakan setiap teman-teman kami yang sedang sakit, kami mau berdoa khusus Tuhan untuk Indra yang sedang masa pemulihan, begitu juga dengan Marlina Tuhan, sekeluarga yang mungkin saat ini juga mereka sedang masa pemulihan. Biar Tuhan jaga mereka sehingga benar-benar sampai mereka pulih Tuhan, sehingga mereka tidak merasakan kesakitan apapun juga. Bapak, kami juga mau berdoa khusus juga untuk dentis dari Bu Evi Tuhan yang suami istri istrinya saat ini yang kena COVID. Bapak, Engkau juga mau sembuhkan, karena saat-saat ini banyak sekali orang-orang yang kena COVID Tuhan yang kami tidak tahu di sekitar kami. Kami mohon Bapak sembuhkan, berikan damai sejahtera kepada pasangan ini, suami istri ini, supaya mereka juga dijauhkan dari segala rasa ketakutan. Biarlah mereka hanya berserah kepadamu Tuhan. Begitu juga dengan missionary Indro yang baru saja pulang kembali ke New York. Bapak, biar Engkau juga sembuhkan dia, Engkau jamah dia sehingga dia boleh bebas dari COVID-nya dan dia boleh kembali beraktivitas untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya. Bapak, kami juga mau berdoa khusus untuk teman-teman kami lainnya Tuhan, yang mungkin kami tidak tahu. Kami mohon Bapak beri jamah mereka, biar mereka boleh dalam kesakitan mereka tidak pernah rasa takut atau khawatir, tetapi mereka hanya berserah kepadamu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang kena cancer Tuhan, keluarga dari Ruby, dan juga saudara kami yang lainnya, biar Tuhan juga jamah setiap penyakit mereka, supaya mereka hanya juga berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau serahkan teman-teman kami ini ke dalam tangan-Mu. Kau juga mau jaga kami semua Tuhan, di sekitar kami, untuk penyakit-penyakit yang saat ini berada di negara ini. Biar Tuhan juga jaga kami Tuhan masing-masing. Jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sekarang akan menaikkan pujian lagi, terus habis itu kita akan doa untuk saudara-saudara dan teman kita yang belum kenal Tuhan. Are you looking for moments like this? Join eHarmony for free and find your real love. In Christ alone, built so conflict,
Oke. Puji Tuhan, kita mau pokok doa yang terakhir. Kita mau pokok doa yang terakhir sebelum kita dengar khotbah malam hari ini. Mau minta tolong Ega. Iya, iya nih. Ega, ya bisa tolong doa untuk teman-teman sama saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan, nggak? Siapa aja yang Ega ingat? Tolong doain nggak? Oh, oke. Siapa Atau aja? kalau nggak, in general aja, nggak usah sebut nama nggak, karena aku juga general aja, nggak usah sebut nama. Dan yang paling penting supaya Tuhan pakai orang-orang kita ini di tempat dimana Tuhan pakai Tuhan taruh kita, di tempat kerja, di tempat sekolah, di tetangga, supaya kita punya hati untuk mereka dan doain mereka dan persistensi. Karena kadang-kadang ya Kak, aku rasain aku doa ya ingat lah, kalau doa 2-3 hari habis itu lupa gitu gak, soalnya tolong doain juga Kak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan kami boleh berkumpul kembali bersama Tuhan untuk beribadah bersama, belajar tentang firman-Mu Tuhan, dan memanjatkan doa-doa permohonan kami kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu Tuhan dari pagi hingga malam hari ini di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan untuk teman-teman kami ya Bapa, saudara-saudara kami Tuhan, dan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya ya Bapa. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, baik di tempat lingkungan kami, tempat tinggal kami ya Tuhan, baik di lingkungan kami bekerja Tuhan, maupun dimanapun saat kami berada Tuhan. Ingatkan kami Tuhan agar kami memiliki hati, memiliki keberanian Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan tentang Engkau Tuhan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Mungkin kami merasa tidak memiliki kemampuan Tuhan untuk memberitakan kabar Injil keselamatan itu ya Bapa. Mungkin kami merasa malu atau takut Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan berikan rasa percaya diri bagi kami Tuhan. Engkau akan berikan kekuatan Tuhan. Roh Kudus akan ajar kami Tuhan, sehingga kami mau belajar Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan itu Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Dan kami memiliki hati Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan itu Tuhan, sehingga mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya Tuhan, dapat memiliki kesempatan Tuhan dan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi orang-orang tersebut ya Bapa. Mungkin saat ini kami teringat Tuhan untuk suaminya Ella ya Bapak, Awi Tuhan. Kami juga teringat untuk beberapa teman saudara-saudara kami yang lain ya Bapak, untuk saudaranya dari Erwin, untuk saudaranya dari Pak Agus juga Tuhan. Kami berdoa ya Bapak agar kasih setiamu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan Engkau pakai Ella, Pak Agus dan juga Erwin Tuhan dapat menjadi saksi hidup di dalam kehidupan mereka dan menunjukkan kasih-Mu ada di dalam kehidupan mereka ya Bapak, sehingga kasih-Mu nyata Tuhan, sehingga mereka dapat tahu bagaimana kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dapat memberikan kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Ajar kami selalu Tuhan, kami percaya Tuhan kasih dan penyertaan-Mu selalu menyertai kami ya Tuhan, sehingga Roh Kudus mau ajar dan tuntun kami dan bimbing kami untuk memberitakan kabar keselamatan itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk terima kasih Roh Kudus untuk membantu kami, untuk mengingatkan kami untuk menaikkan bahan-bahan doa kami. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus tolong berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang mau dibentuk, dan berikan kami kekuatan untuk mau dan bisa melakukan firman-Mu. Karena kami yakin Tuhan, Engkau berkata bahwa kami bisa, kami pasti bisa. Tolong berikan kami ketaatan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Pendeta Yonatan.
Ya, suara saya bisa kedengar ya? Si mute. Oke. Udah bisa didengar ya? Ya. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan malam ya kalau di sana, kalau di sini pagi. Saya sangat bersyukur, sangat bersyukur kalau hari ini boleh bergabung dengan saudara-saudara di New York sana. Kenapa? Dari doa saya, hati saya rasanya gimana ya? Perih melihat mendengar apa yang boleh disampaikan oleh Nina tadi ya. Terlebih lagi yang tentang tadi generasi muda yang didoakan Pak Rene. Mungkin di Indonesia belum seperti itu tantangannya, walaupun untuk beberapa kota besar sudah mulai. Ya, bahkan juga di Indonesia ini juga mulai mulai film-film kartun ya, film-film buat anak-anak yang pesan-pesan LGBT itu begitu luar biasa. Saya rasa tantangan hari ini buat gereja semakin berat ya. Bukan saja kita harus menjangkau seperti misionaris-misionaris yang ke daerah-daerah yang belum terjangkau Injil, tetapi justru yang terberat adalah di sekitar kita. Ya, seperti di Amerika yang boleh saya dengar ini benar-benar saya sedih sekali. Saya sedih sekali dan rasanya hati seperti diiris-iris ya. Begitu luar biasa kejadian di sana. Dan tugas buat saudara-saudara di Amerika ini nggak mudah, sangat nggak mudah. Ya, saya sangat setuju untuk apa yang boleh dikatakan tadi. Pendidikan pendidikan pembinaan rohani buat anak-anak ya dimulai dari keluarga, Dan Indonesia juga mulai kayak banyak kehilangan keluarga-keluarga Kristen yang tidak mengajarkan kepada anak-anaknya seperti itu. Jadi satu tantangan yang luar biasa buat kita semua untuk hal ini. Terima kasih Pastor Rene, saya sangat diberkati hari ini. Jadi semakin boleh melihat apa yang harus kami kerjakan di Indonesia juga. Sebelum kami menjadi Indonesia jadi seperti Amerika. Ya, kami nggak mau Kristen di Indonesia seperti itu. Walaupun tantangan kami bukan gampang hari-hari ini. Mungkin saudara-saudara juga udah dengar bagaimana saudara-saudara kita yang seiman, mereka harus mengalami banyak penderitaan hari ini, banyak tekanan ya. Sampai yang terakhir ya saudara juga pasti dengar tentang MKC, walaupun mungkin ada beberapa hal yang kita tidak setujui, tetapi ya ketika kebenaran dimunculkan, ya itulah ya terjadi seperti apa yang boleh terjadi di zamannya Daniel, seperti itu. Nah hari ini juga saya ingin menyampaikan tentang hidup dalam kebenaran Allah. Saya nggak tahu persis ya, saya bukan nggak tahu persis, maksudnya beberapa bulan ini saya dikasih tema ini begitu dalam sekali. Jadi saya belum lepas tema ini di dalam setiap penyampaian firman Tuhan, sharing firman Tuhan yang saya bawakan. Saudara, kita baca dari Amsal 11 ayat 19 yang berbunyi demikian. Siapa berpegangan pada kebenaran sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Saya ulang sekali lagi. Siapa berpegang pada kebenaran sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Satu peringatan yang begitu buat saya begitu keras, ya, begitu keras. Kenapa kita diingatkan Tuhan? Karena ternyata kejahatan itu bukan hanya satu perbuatan-perbuatan seperti kriminalitas, percabulan dan sebagainya yang seperti kelihatan itu. Justru banyak perbuatan-perbuatan jahat yang secara nggak sadar kita ada di dalamnya, seperti itu. Yesaya 1 ayat 16 mengatakan demikian. Basuhlah, bersihkan dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Yesaya memperingatkan kita seperti itu. Saudara, saya mencatat dari 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 11. Saya bacakan dulu lah ya, biar supaya bisa lebih ini.
1 Korintus 10 ayat 5 sampai dengan 11. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu, makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. 8. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. 9. Janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. 10. Janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Yang ke-12, sebagai catatan yang boleh digarisbawahi, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Apa yang disampaikan tadi, yang saya bilang membuat hati saya teriris-iris, ini memperingatkan kepada kita semua. Terima kasih Nina, tadi boleh ke doa kalau kita harus sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua. Kita harus seperti apa juga diingatkan oleh Alkitab, kita harus terus menyampaikannya berulang terus. Ya, seperti itu. Kita bangsa Israel waktu itu memperingatkan melalui Yosua, banyak yang mengingatkan kepada kita harus berulang. Saya sangat setuju dimulai dari keluarga. Ya, saya nggak kebayang kalau di Indonesia aja hari-hari ini di kota-kota besar, terutama banyak orang tua kehilangan perannya di tengah-tengah keluarga. Ya, banyak anak-anak keluarga kehilangan figur ayah, kehilangan figur ibu, ya, banyak kehilangan di tengah keluarga. Terlebih lagi, ditambah lagi dengan keadaan sekarang seperti ini. Orang lebih fokus berjuang kepada hal-hal yang mereka rasakan hari ini, yaitu duniawi. Mereka seringkali terlupa untuk memberikan satu penanaman iman ke dalam tengah-tengah keluarga. Nah, salah satu jadi kerinduan kami, ya, kelompok kita yang ada di Indonesia, Kasih Bapa yang di Indonesia, di Bandung khususnya, adalah pemulihan keluarga. Makanya apa yang menjadi fokus kami, menjadi visi kami, yaitu Lukas 1 ayat 17, ya. Sebentar. Saya bacakan. Ini yang jadi fokus kami di Bandung. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Ini kita bicara tentang pemulihan keluarga dan peran bapak yang hilang di tengah-tengah keluarga. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini visi yang kami dapat untuk Bandung. Jadi makanya tadi saya sangat bersyukur, bukan satu kebetulan, seperti satu peneguhan bahwa kami memang harus bergerak di bidang ini. Ya, melalui persekutuan yang kami buat di Bandung, dan kita akan mulai onsite minggu ini, Sabtu ini kita mulai onsite. Jadi kita mulai ingin mempersatukan, menyatukan hati untuk bergerak di dalam hal ini.
memang selama ini juga memang kita sudah bergerak di situ. Jadi begitu banyak pemulihan keluarga yang sudah kita lakukan. Tetapi hari ini kita akan lebih lagi, apalagi ditambah lagi yang tadi disampaikan masalah LGBT ya yang sangat menjadi ya sungguh menakutkan. Kita nggak bisa kebayang kalau generasi kita model-model kayak begini mulai bermunculan. Saudara, di Indonesia juga sama. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu juga sudah terasa. Kita mulai bisa lihat kalau di Indonesia dari melalui tayangan-tayangan di televisi, sinetron-sinetron, ya yang benches kayak begitu, yang gemulai itu mulai ditampilkan begitu luar biasa. Oh, mulai banyak digemari dan sebagainya. Kita nggak tahu. Nah, inilah saya makanya kenapa hari ini ingin mengingatkan bahwa iblis sih sudah dikalahkan, setan itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Itu janjinya Tuhan. Hari ini kita berkuasa atas setan, ya berkuasa, bisa mengalahkan atas dosa. Tetapi yang seringkali kita menjadi lengah adalah jebakan-jebakan daripada si iblis yang membuat kita jatuh ke dalam dosa yang sebenarnya sudah ribuan tahun ada seperti itu. Jebakan-jebakan ini yang seringkali kita nggak sadar, saudara. Seperti apa yang tadi disampaikan, penyembah-penyembah berhala. Saudara, seringkali mungkin kalau zaman dulu kita bicara zaman perjanjian, ya zaman dulu seperti dewa-dewa, atau zaman sekarang juga masih ada yang nyembah seperti itu. Tetapi seringkali kita nggak sadari penyembahan berhala yang kita lakukan hari ini adalah kita sibuk bekerja. Kita sibuk bekerja, menjadi berhala buat kita. Wah, kalau kita nggak kerja kita nggak makan, betul. Kalau kita nggak kerja kita nggak punya duit, betul. Itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi ketika itu kita samakan posisinya dengan Tuhan, nah kita menjadi penyembah berhala. Ya, ini sangat riskan, bisa terjadi justru di negara-negara maju seperti di mana Anda tinggal hari ini. Di kota-kota besar di Indonesia hari ini juga mulai begitu. Makanya sering di tengah-tengah keluarga sekarang kehilangan figur orang tua, figur ayah. Itu begitu banyak terjadi. Dan mulai menuju ke arah sana. Jadi tugas kami di Indonesia juga nggak mudah hari-hari ini. Saya benar-benar disadari malam hari ini benar-benar seperti diteguhkan bahwa memang ini yang harus kami kerjakan. Khususnya kami kerjakan di Bandung. Jadi saya lebih apa yang menjadi visi yang boleh saya dapat, yang kami dapat, yaitu Lukas 1 ayat 17. Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan orang-orang durhaka menjadi kepada pikiran-pikiran orang benar. Iblis menjebak kita lewat pikiran, saudara. Menjebak kita lewat keadaan yang ada. Pilihan selalu ada di depan kita. Dan pilihan itu selalu nggak banyak, cuma 2. Lalu dikatakan percabulan. Saudara, kalau tadi contoh satu penyembahan berhala tentang salah satunya adalah pekerjaan. Banyak sih ya penyembahan berhala zaman sekarang. Pekerjaan, hobi, ya. Pokoknya hal yang sering kali kita mengalahkan Tuhan buat kita sering kalahin Tuhan untuk hal ini. Itu udah penyembahan berhala. Yang kedua percabulan, saudara. Hari ini gereja sedang melakukan percabulan. Banyak gereja sedang melakukan percabulan. Ada beberapa gereja kan sekarang udah mulai setuju dengan LGBT, betul? Ya, ada beberapa gereja. Sampai terakhir saya dengar kabar yang sangat mengejutkan buat saya. Ada gereja yang sudah mulai berkompromi untuk hal ini. Itu percabulan rohani sering terjadi. Itu yang mengkamiri, yang merusak daripada umat Tuhan. Kita begitu banyak tantangan hari ini. Karena batu sandungan yang muncul bukan dari pihak luar. Justru batu sandungan yang muncul adalah dari dalam kita sendiri. Saudara, nggak jadi mudah hidup hari ini. Khususnya kita, orang yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, Daniel begitu mengalami hal yang luar biasa di dalam kehidupannya ketika dia ingin melakukan kebenaran firman Tuhan.
Kita tahu ceritanya bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dan masuk ke dalam dapur api. Kita tahu bagaimana ceritanya Daniel masuk ke gua singa. Saudara, nggak gampang memunculkan kebenaran. Di Indonesia hari ini MKC harus masuk sel, harus digebukin, harus dibelepotin, maaf, sama kotoran manusia. Hal yang begitu luar biasa. Tapi saya tahu Tuhan punya rencana buat Indonesia. Ketika kebenaran dinyatakan di Indonesia, maka semua boleh dibukakan. Saudara, orang kalau punya aib, dibuka aibnya, itu pasti marah, saudara. Dan ketika aib itu dibuka, orang pasti marah. Ketika kebenaran dibuka, engkau pendusta. Orang pendusta pasti marah. Nggak akan ngaku kalau dia adalah pendusta. Saudara, khusus buat kita lah, intern kita, untuk kasih Bapa, untuk Father's love. Mari, jangan sampai kita masuk ke dalam percabulan ini. Kita mulai dari pribadi kita masing-masing. Jangan kita kompromi terhadap dosa. Jangan karena ya tekanan sekitar. Ya Mazmur sih bilang, tertindas itu baik buat kita. Itu yang membuat kita dewasa. Saudara, sekarang kekristenan Indonesia mulai berani berbicara. Karena kita lihat boleh banyak hamba-hamba Tuhan yang mulai berani mengungkapkan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur di dalam hal itu. Walaupun ada beberapa hal yang memang saya tidak setuju dengan cara-cara yang seperti itu. Ya kalau saya berpikir kita pakai cara yang lebih elegan lah ya. Lebih sopan, lebih gimana. Ada cara. Tapi Tuhan memang pakai juga orang-orang seperti ini. Karena jujur ya, kalau saya sering ngobrol sama beberapa teman, ya kita orang Kristen di Indonesia banyak takutnya. Apalagi udah Kristen tenglang, ya enggak lah. Sorry bahasa Sunda. Udahlah takut kita untuk seperti itu. Saudara, kita ngakuin, beberapa teman-teman kita ngakuin, apa kita udah mah sipit terus Kristen ya, jadi kayak sasaran empuk buat mereka. Tapi kita harus tunjukkan keberanian, karena kebenarannya firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, anak-anak Tuhan itu bukan diberikan roh ketakutan, roh keberanian. Saudara, kenapa firman Tuhan ada cerdik seperti ular, tulus seperti merpati? Bukan tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Tetapi cerdik seperti ular. Cerdik seperti ularnya di depan. Baru tulus seperti merpati. Bukan tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Dicaplok tuh merpati sama ular, kalau merpatinya di depan, ularnya di belakang. Saudara, jadi hari ini kita belajar bahwa kita memang harus cerdik. Harus bisa berbagai cara pun kita harus hadapi. Iblis itu cerdik. Ya, kita tahu firman-Nya, dia pembohong, dia pandai. Dia ribuan tahun daripada kita hari ini yang hidup hari ini. Dia tahu akalnya manusia. Dia bisa pelajari semua, dia tahu. Dia bisa baca kita arah kemana. Nah, kita harus lebih cerdik daripada iblis. Karena dia udah dikalahin kok. Nggak ada taringnya sebenarnya. Cuman seringkali kita lengah. Nah, jatuh ke dalam dosa-dosa seperti itu. Ya, yang tadi dibilangin. Yang ketiga, dikatakan janganlah mencobai Tuhan. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Ya, saudara jawab sendiri dalam hati. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Semua orang kan bilang Tuhan maha luar biasa, maha bisa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Tapi ada satu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Yaitu berbuat dosa. Itu nggak bisa dia lakukan. Dan seringkali manusia coba-coba nyobain Tuhan. Ya, saya kasih contoh gampang lah. Tuhan, saya doain tetangga saya bangkrut. Tolong Tuhan, ini saingan saya. Tolong Tuhan. Seperti itu. Seringkali kita mencobai Tuhan. Kita berdoa, makanya Yakobus bilang, doamu nggak dijawab karena engkau salah berdoa. Tuhan nggak bisa lakukan satu hal, dosa. Dan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anaknya, jangan dong. Udah diingetin.
Makanya tadi saya tegaskan bahwa sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan sombong. Weh, saya sudah pengerja, saya sudah pelayanan Tuhan, bahkan saya sudah jadi pendeta, nggak cukup sedikit di Indonesia ini jatuh. Pendeta-pendeta besar ke dalam dosa. Saudara, kami sedang melayani satu pasang hamba Tuhan. Tapi dua-duanya, maaf saya katakan dua-duanya suami istri hidup dalam perselingkuhan. Bukankah itu mencobai Tuhan? Apakah Tuhan mau rumahnya ada dosa di rumahnya? Saudara, iblis nggak perlu masuk dengan celah yang besar. Iblis masuk di dalam kehidupan manusia nggak perlu pintu yang besar. Satu titik celah saja dia bisa masuk di dalam kehidupanmu. Itu yang harus kita tutup. Celah-celah itu yang harus kita jaga. Jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nggak perlu celah yang besar. Cukup celah yang kecil. Jebakan iblis luar biasa. Yang keempat, bersungut-sungut. Nah, ini seringkali nggak sadar ya kita lakukan. Seperti bangsa Israel. Udah dikasih roti, udah dikasih daging, siang sama sore, dipelihara Tuhan, tiang awan, tiang api. Coba bayangin. Apa Tuhan nggak kesal melihat bangsa seperti itu? Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang gampang kesal. Nggak kayak kita, kalau kita kamu udah saya kasih tiang api, udah dikasih tiang awan, udah dikasih roti, mana tiap pagi, daging, burung yang kecil-kecil itu, kasih makan, terus masih bersungut-sungut kurang. Dari perjalanan ini beberapa banyak itu bangsa Israel bersungut-sungut. Kalau zaman itu dia bilang, sehingga mereka dibinasakan malaikat maut. Kita ini beruntung sekarang. Kalau masih bersungut-sungut, Tuhan nggak kirim malaikat maut. Wah, Ricky, gue cabut nyawa lu. Nggak kayak gitu. Karena kita hidup di zaman kasih karunia sekarang. Tuhan kasih kesempatan kita untuk tetap bertobat. Tetapi jangan kesempatan ini kita pakai untuk hal-hal yang tidak baik tadi. Hal-hal yang jahat. Makanya di awal, Amsal 11 tadi mengatakan, siapa berpegang pada kebenaran sejati menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Saudara-saudara, sadar nggak sadar, sekarang bangsa-bangsa di luar Tuhan sedang masuk ke dalam hal ini. Mengejar kejahatan. Mereka hanya mementingkan untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Tadi Korene berdoa. Untuk kepentingan-kepentingan pribadi, untuk kepentingan-kepentingan golongan, untuk melanggengkan kuasa yang ada. Seberapa banyak kita sebagai anak-anak Tuhan mau bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan? Saudara, nggak ada kebenaran, nggak ada dua, cuman satu. Cuman satu. Kebenaran yang mana yang kamu ingin pegang? Kebenaran dari Tuhan atau kebenaran diri sendiri? Cuman itu pilihan kita hari-hari ini. Mari kita bertahan di dalam hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Matius 6 ayat 33 mengatakan demikian. Tetapi, ini ayat favorit, saya rasa semua pasti tahu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Saudara, seringkali kita fokusnya yang ditambahkannya. Tambahannya mau, kebenarannya nggak mau. Nah, itu celaka. Iya kan? Beberapa gereja, beberapa ajaran, ada yang ngajarin seperti itu. Ayo, kita kejar ini. Engkau akan ditambahkan. Mobilmu nambah, perusahaanmu nambah. Engkau tambah kaya dan lain sebagainya, tapi lupa melakukan kebenaran firman Tuhan.
Nggak sedikit untuk membuktikan imannya, bikin iman palsu. Nambah mobil, oh puji Tuhan, mobil saya nambah lagi. Nggak taunya kredit. Sama juga. Kan itu sesuatu yang lucu. Yang seperti dikatakan, semua itu dikejar oleh bangsa-bangsa yang di luar Tuhan. Orang-orang yang di luar Tuhan. Kejar kekayaan, kejar pangkat. Saudara, begitu banyak kejadian ya. Saya nggak tahu kalau di Amerika ya. Kalau di Indonesia ada beberapa teman begitu naik pangkat dikasih pilihan, dia buang kemuliaan yang kekal, dia ambil kemuliaan yang kemuliaan duniawi. Dia buang Yesus hanya untuk pangkat, hanya untuk jabatan. Saudara, firman Tuhan jelas dikatakan. Itu cuma dicari oleh bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari ini kita ada di dalam kerajaan Allah. Kita nggak bisa pungkiri di dalam kehidupan kita hari ini kita ada di dua dimensi seperti itu. Kita ada di kerajaan kehidupan duniawi, juga ada di dalam kehidupan kerajaan Allah. Yang hukumnya sama-sama berlaku di dalam kehidupan kita. Saya mau ambil satu contoh. Kalau kita mencuri, dihukum nggak? Pasti dihukum. Ada pasalnya. Begitu juga firman Tuhan. Jangan kamu mencuri. Itu lagi begitu di kitab di Alkitab kita di awal-awal tuh udah diingetin 10 perintah Allah. Daniel ketika dia harus mengalami penderitaan karena dia menghargai apa yang lebih tinggi daripada dia. Dia menghargai firman Tuhan, hukum Tuhan. Tetapi banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini kalah, jujur, terjebak. Saya nggak mau bilang kalah. Karena kita adalah lebih daripada pemenang. Bukan cuma pemenang, lebih daripada pemenang. Banyak anak-anak Tuhan terjebak. Banyak anak-anak Tuhan terjebak. Saya nggak bicara tentang orang yang ada di bawah, di level tengah. Di semua level ada jebakannya. Makanya Agur bilang, jangan berikan aku miskin atau kaya. Di tempat kemiskinan pun jebakan iblis banyak. Dan lebih mudah kita lihat. Di tempat tinggi juga jebakan iblis banyak. Seperti tadi yang saya berikan contoh. Lepas kemuliaan Tuhan, buang Yesus, jual Yesus, buat pangkat, buat jabatan. Nggak sedikit di kita. Ya, mungkin di dunia ini ya pasti ada lah ya. Cuman saya kan orangnya di Indonesia. Belum pernah ke Amerika, jadi ceritanya yang di Indonesia aja deh. Gitu. Yang saya tahu itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam banyak terjadi di kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Mari saudara, hari ini saya ingin sama-sama kita mau bertahan di dalam hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Enggak gampang. Tadi Nina Pastor Rene udah doain. Enggak mudah buat kita. Saya menjadi terbuka hari ini bahwa tantangan kita memang bukan, ternyata di Amerika sana, di New York sana jauh lebih berat daripada kami yang di Bandung. Kami belum terlalu banyak kayak begitu, tapi sudah ada. Sudah mulai. Saudara, sekarang kalau namanya di Bandung aja, yang hamil di luar nikah dikawinin gereja itu aduh. Ya maksudnya diresmikan di gereja kayak begitu, itu nggak sedikit. Banyak pastor-pastor yang kecurian seperti itu, kecolongan menikahkan orang-orang seperti itu. Makanya saya khususnya kami di Bandung, pada Seleb Bandung, kami bikin satu aturan yang bikin satu seleksi yang nggak gampang untuk hal itu. Ya, teman saya satu ada pendoa, juga jadi tim kita hari ini. Dia bilang, kok jangan kayak begitu ya. Ya, saya nggak mau. Saya juga
pilih teman-teman kerja hari-hari ini hati-hati. Rekan-rekan sekerja hati-hati, bukan apa-apa. Kita tahu bahwa sebagai seorang pemimpin ada buntutnya. Kalau pemimpinnya nyebur, ya kalau ilustrasi, sebelum saudara pernah lihat ilustrasi pemimpin yang buta masuk lubang. Yang masuk lubang kan bukan cuma pemimpinnya doang. Makanya kenapa penyesat, kalau penyesat hukumnya digantungin batu kilangan, dibuang ke laut. Ya karena bukan soal satu pribadi itu saja, buntutnya yang ngikutin ini banyak. Kan terbukti hari-hari ini bagaimana teori kemakmuran yang begitu banyak bawa orang pada kesesatan. Yang seperti tadi saya ilustrasikan, wow iman saya dulu, mobil saya nambah, rumah saya nambah. Padahal kredit semua, buntut-buntutnya akhirnya dicekek sama bank. Itu kan sesuatu penyesatan yang luar biasa, yang gak berasa. Nah hari ini kita tantangan seperti apa yang didoakan Nina tadi. Generasi muda kita adalah tantangan buat kita membawa mereka kepada jalan kebenaran itu. Kita sudah ada di jalan kebenaran itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka Amsal tadi mengatakan, ketika kita ada dalam hidup kebenaran, kita menuju hidup. Tapi kalau ada dalam kita menuju mati. Saudara, pilihan ada di tangan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ada di tangan kita. Mari kita mau pilih yang mana. Dan semua keputusan pasti ada resikonya. Pasti ada resikonya. Tinggal pilih. Kita tentukan kepala. Bapak, terima kasih apa yang telah Kau simpan di dalam hati hamba-Mu, hamba sudah sampaikan. Kiranya segala sesuatu yang tidak berasal daripadamu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah yang boleh menetap di dalam hati kami semua yang berasal daripadamu. Kami boleh menjadi orang-orang yang bertumbuh, yang berbuah, berakar dan berbuah. Dan buah kami adalah buah-buah yang manis dikecap. Buah-buah yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Yang menjadi berkat bagi orang banyak. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Untuk menjadi duta-duta kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Thank you. Sangat memberkati. Amin, sama-sama Pastor. Kau serila itu yang seberasa sih itu pernah khotbah. Terima kasih Pak Rik. Terima kasih Pak John, Tuhan berkati. Atur nuhun. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Dukung doa ya buat Bandung. Ya. Ya. Kita doa buat Bandung ya sekarang ya. Iya. Ya. Bapak yang surga, Tuhan terima kasih. Pendeta Riki sudah membawakan firman-Mu bahwa kami harus berfokus pada kebenaran. Bapak, sangat sulit saat ini untuk berfokus pada kebenaran. Tetapi biarlah kami orang-orang yang berserah kepadamu, Engkau curahkan kekuatan khusus Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan. Dan kami juga mau berdoa khusus untuk Fathers Love Bandung. Banyak hal yang ditangani di sana dengan kesulitan waktu untuk bertemu, dan kali ini sudah akan mulai onsite. Tuhan, tempat juga keuangan dan penjangkauan dan berbagai masalah yang harus ditangani. Tuhan campur tangan dalam kehidupan Pak Riki dan istri dan ketiga anaknya untuk bersama-sama memikirkan membangun kerajaan-Mu Tuhan. Kesehatan Tuhan berikan, kekuatan Tuhan berikan, sukacita Tuhan berikan, kecukupan Tuhan berikan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor. Thank you.